Berjumpa lagi dengan saya Kingsman Arjek di sini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana MBTI bekerja. Dalam MBTI ini ada tipe-tipenya, salah satunya ada INFP adalah suatu tipe MBTI dengan fungsi kognisi yang pertama adalah feeling introvert, kedua adalah intuiting extrovert, dan ketiga adalah sensing introvert, dan keempat atau yang terakhir adalah thinking extrovert. Dimana semuanya ini mempengaruhi cara kerja fungsi secara keseluruhan dan termanifestasi atau terrepresentasikan dan terrealisasikan dengan wujudnya, yaitu yang fungsi pertama itu sebagai hero atau pahlawan, dengan fungsi yang kedua sebagai parent atau orang tua yang sifatnya mengasuh, yang sifatnya mengayomi, sedangkan pahlawan tadi adalah sifatnya yang merubah suatu keadaan yang tadinya buruk menjadi baik. Sementara child adalah sifat kekanak-kanakan yang memberikan kesenangan pada suatu hal atau suatu aktivitas, sehingga aktivitas tersebut dapat dijual untuk orang yang akan menginginkan kesenangan atau hiburan istilahnya. Dan terakhir adalah animus. Animus ini yang berarti adalah supporter, yaitu yang mendukung dari si hero tersebut, sehingga si hero mempunyai kekuatan tambahan yang terpendam. Kemudian dengan animus ini dia bisa bangkit dengan hero, menjadi hero seutuhnya. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang teori psychological helix. Oke, di psychological helix ini kita akan berbicara tentang mirip-mirip juga dengan kurva Newman. Namun kita di psychological helix kita itu membuktikan dengan bukti empiris. Jika kurva Newman berbentuk garis tegak kemudian mendatar, di psychological helix ini kita akan membuat dengan kurva, atau bukan dengan kurva namun dengan lingkaran. Oke. Di sini lingkarannya ada 4. Yang pertama itu merepresentasikan thinking, yang kedua adalah feeling, yang ketiga adalah sensing, yang keempat adalah intuiting. Di mana sensing dan intuiting adalah kognisi yang bersifat operasional, sedangkan thinking dan feeling adalah yang bersifat jangka panjang atau menggunakan planning lanjutan atau situasional. Jadi menyesuaikan dengan situasi terkini. Di mana situasi terkini itu kita bisa menilainya dengan menggunakan thinking maupun feeling. Sedangkan untuk intuiting dia sifatnya lebih operasional, walaupun mampu menilai juga dalam gabungan lingkaran di sini. Sedangkan kalau di sini fokus ke operasional, di sini fokus untuk menilai. Nah, di sini ada penilaian juga ada operasional. Bagaimana dengan di sini? Nah, tentunya juga ada. Bagaimana juga jika di tengah-tengah katakanlah di tengah-tengah sini apa yang terjadi jika thinking, feeling, intuiting, dan sensing bergabung di tengah sini? Dia akan melahirkan insting, yaitu otak tengah. Otak tengah ini dia bersifatnya universal atau generalis. Generalis yang bisa mengakses atau mengakomodasi dari semua keseluruhan tipe kognisi tersebut.
Maka teori ini disebut psychological helix. Psychological helix. Oke, bagaimana manifestasinya dari psychological helix tersebut? Kita mulai dengan contoh saja. Manifestasi dari thinking dan sensing adalah logistik. Bagian logistik adalah yang berkaitan dengan koperasi dan supply chain. Tentunya kita akan memanifestasikan sensing dan thinking ini yang berkaitan dengan logistik, yaitu bisa berupa koperasi yaitu ada aliran dana masuk, akuntansi, keuangan yang bersifatnya operasional, dan hitung-hitungan yang bersifatnya hitung-hitungan logika, baik rugi untungnya, kapan balik modal, itu menggunakan thinking, dan perhitungan atau operasionalnya yang mengandalkan data, yaitu adalah sensing. Kemudian dari sistem koperasi tersebut dibuatlah aplikasi digital berupa koperasi online. Nah, itu mengandalkan intuiting. Intuiting ini berarti masuknya thinking, sensing, dan intuiting. Berarti ada di yang mencakup sensing, juga thinking, juga intuiting. Berarti ada di sini. Ada di situ. Di sini letaknya thinking, sensing, dan intuiting. Sedangkan jika koperasi digital itu menggunakan desain atau stiker yang menarik konsumen dalam segi psikologisnya, maka bisa dikatakan dia juga menggunakan feeling. Maka otomatis A berada di sini. Cara kerja kolaborasi setiap individu antara individu thinking, feeling, intuiting, sensing, itu cara bekerjanya itu sangat berbeda dengan insting, yang dimana satu orang mempunyai gabungan dari thinking, feeling, intuiting, dan sensing tersebut. Itu cara berpikir dan cara bekerjanya sangat-sangat berbeda. Kalau insting itu sifatnya mengakomodir, memusyawarahkan sesuatu menjadi kesimpulan yang bagus dari kawan-kawannya, yaitu sensing, thinking, feeling, intuiting. Namun, jika keempat orang tersebut bekerja untuk menjadikan keempat orang tersebut memiliki fungsi dari sebuah insting, itu sangat-sangat berbeda, tidak bisa. Cara bekerjanya bukan seperti itu, namun cara bekerjanya itu lebih menggabungkan hasil karya masing-masing, bukan dari mencapai kesimpulan yang dilakukan oleh orang insting tersebut, bukan kesimpulan. Namun produk hasilnya adalah penggabungan karya, seperti koperasi digital online tersebut yang tadi sudah kita bahas, yaitu yang mengandalkan teknologi digital, sistem informasi, data, dan hitung-hitungan teori metodologi yang logis yang menggunakan thinking. Kemudian menggunakan desain grafis dari feeling yang menarik sisi psikologis konsumen. Kemudian intuiting yang menggunakan teknologi intuitif yang dapat mensimulasikan apa yang akan terjadi di masa depan dan peluang serta potensi bisnis tersebut dari suatu bisnis yang terdaftar dalam koperasi digital ini. Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih sudah mendengarkan teori saya yang berjudul Psychological Helix. Oke, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Thank you.